Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Farika ini, Kepala TK Baitul Salam yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru TK Baitul Salam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Oke. Bapak Ibu Dewan Guru TK Baitul Salam, izinkan saya di sini untuk berbagi praktik baik. Dalam hal ini saya sedang menjalankan tugas dari Kemendikbudristek, yaitu saya sedang mengikuti yang namanya pembatik. Pembatik di sini bukan membatik ya Bapak Ibu. Pembatik di sini adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, praktik baik pada kali ini saya beri nama Kenalog. Kenalog di sini bukan salep, bukan untuk mengobati yang namanya luka. Kenalog di sini adalah Kenali Aku Teknologi. Mengapa saya mengambil judul Kenali? Karena sekolah saya berada di tengah-tengah pesawahan yang jauh dari rumah penduduk. Tidak mungkin saya menggunakan teknologi yang sangat canggih dalam praktik baik kali ini. Nah, apa itu praktik baik? Praktik baik di sini mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap positif dan bermanfaat dalam konteks tertentu. Praktik baik yang saya buat dalam hal ini adalah membuat multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya, inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Sebenarnya multimedia pembelajaran interaktif ini sudah sangat banyak dan sudah banyak dibuat oleh Bapak Ibu yang hebat di luar sana. Namun media pembelajaran yang saya buat ini sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa saya dan gaya belajar siswa saya. Nah, sedikit tentang sekolah saya. Ini merupakan lingkungan sekitar sekolah. Depan, belakang, samping kanan, kiri diapit oleh pesawahan. Sekolah kami juga merupakan sekolah yang terpencil sekecamatan Ambarawa. Dalam satu sekolah pun hanya berisi 55 siswa. Dan dikelilingi oleh pesawahan. Jadi kalau siang Bapak Ibu sangat gersang dan sangat panas rasanya. Nah, masalah yang terdapat di kelas 4 saat ini yang pertama, bosan dan selalu bertanya kapan pulang dan kapan istirahat. Baru jam 8 masuk. Sepertinya tidak hanya di sekolah saya, di mana-mana seperti ini. Baru jam 8, Bu kapan istirahat, kapan pulang, padahal baru suruh nulis satu paragraf sudah menanya kapan pulang. Yang nomor 2, seringkali menguap. Jadi mereka terlihat bosan dengan menguap. Baru masuk, baris masuk udah menguap. Dengerin gurunya ngomong menguap. Nah, itu ciri-ciri bosan ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu rendahnya hasil belajar. Karena saya sadari belajar hanya menggunakan manual. Karena menggunakan teknologi itu sangat ribet sepertinya. Harus membawa laptop, membawa proyektor. Tetapi seperti itu jadi anaknya hasil belajarnya menjadi rendah. Nah, untuk itu, untuk mengobati itu semua, saya membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya beri nama Kebun Rara. Kebun Rara itu akronim dari Perkembangbiakan Tumbuhan Secara Generatif. Ini merupakan materi yang ada di kelas 4. Jadi ini bentuknya seperti games, bisa diakses di HP, dan ini kalau dipencet nanti bisa muncul ke slide selanjutnya. Selain itu juga saya menggunakan games online, yaitu bernama Games World World. Apakah sudah pernah memakai games ini Bapak Ibu di TK? Belum. Oh belum. Ini adalah games gitu. Nanti dia, kalau ini dipencet, nanti dia akan keluar soalnya. Nah, selanjutnya platform Merdeka Belajar ini mungkin tidak asing di telinga Bapak Ibu. Apakah belajar ID-nya sudah diaktifkan? Sudah. Apakah sudah mengerjakan aksi nyata di PMM? Apakah sudah pernah mencari sesuatu yang kita inginkan di sini? Belum. Ternyata untuk membuat modul kita tidak usah membuat manual Bapak Ibu, kita hanya mengetikkan di sini misalkan modul
modul ajar TK. Nanti dia akan muncul semua. Ya, betul. Jadi kita tidak usah susah-susah membuat, cukup ATM, namanya amati, tiru, modifikasi. Biasanya modifikasi guru-guru itu hanya merubah nama dan sekolah. Ya, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia kegiatan awal. Seperti biasa yaitu berbaris, berdoa, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, tujuan pembelajaran, serta motivasi. Yang selanjutnya kami membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar kita menyepakati belajarnya mau seperti apa, mau ribut, mau anaknya tenang, apa mau bermain-main, belajarnya di dalam kelas atau di luar kelas. Nanti kita dikasih kertas anaknya satu-satu, ditulis maunya apa, habis itu kita sepakati bersama. Nah, sebelum pembelajaran kita harus mengetahui dulu karakteristik peserta didiknya. Di kelas 4 terdapat 8 peserta didik, mempunyai paham yang berbeda-beda. 3 anak paham utuh, 2 paham sebagian, dan 2 belum paham. Ini berguna nanti untuk pembuatan kelompok. Jadi, setiap kelompok itu sudah tersebar, ada yang paham utuh, ada yang paham sebagian, dan belum paham. Tujuannya agar siswa tidak merasa diskriminasi. Kemudian anak-anak juga memiliki 3 gaya belajar yang berbeda, yaitu ada visual, belajarnya senang melihat, kemudian ada kinestetik, bergerak. Mungkin kalau TK banyaknya kinestetik ya Bapak Ibu, bergerak terus. Terus ada juga yang auditori, senangnya dengerin gurunya ngomong, dongeng, gitu. Nah, untuk itu kegiatan intinya anak-anak yang belajar dengan visual, saya membuat di dalam MPI itu ada bacaan dan video, anak-anak bisa melihat di situ. Kemudian yang kinestetik, saya menyuruh mereka untuk menjadi detektif, untuk mencari, kan ini tentang bagian bunga lagi. Tentang bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Anak-anak saya suruh cari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap di lingkungan. Kemudian yang auditori, saya suruh mereka memakai headset dan mendengarkan materi yang saya buat di MPI. Nah, ini dia dalamnya MPI. Seperti games, ini misalkan baca materi nanti keluar. Ini buat yang visual, ini yang buat kinestetik, dan ini untuk yang auditori. Diferensiasi terdapat berbeda juga. Untuk anak kinestetik, saya menyuruh mereka untuk membuat poster. Jadi kinestetik harus bergerak dia, jangan dibiarkan untuk diam. Karena kalau diam nanti pasti malah nggak jadi. Jadi dia suruh bikin poster, manual, ini hasilnya. Kemudian anak-anak auditori, saya menyuruh mereka untuk membuat sebuah vlog. Nah, ini vlog, satunya mau video, satunya menjadi kontennya, jadi konten kreatornya. Nah, ini hasilnya, ini hasil vlognya. Kemudian untuk yang visual, saya menyuruh mereka untuk membuat sebuah poster dengan menggunakan Canva. Apakah sudah pernah mengakses Canva, Bapak Ibu? Canva. Nah, ini dia Games World Wall. Ketika dipencet sini, nanti akan muncul soal-soal seperti ini, Bapak Ibu. Oke, setelah itu saya melakukan tes formatif. Saya tidak membuat tesnya. Saya mencarinya di platform Merdeka Belajar. Jadi saya hanya ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan materi saya. Nah, kegiatan akhir, sebelum itu saya menyimpulkan materi, setelah itu evaluasi dan refleksi. Saya menaruh stiker emoji di papan tulis yang bentuknya ada yang senyum, ada yang merengut, ada yang menangis, ada yang kaget. Jadi anak-anak disuruh menempel kertas tempel sesuai dengan perasaan mereka saat itu. Nah, hasil praktik baik yang setelah saya lakukan dengan menggunakan MPI, anak-anak awalnya pretest mendapatkan nilai rata-rata 65. Setelah saya melakukan praktik baik, anak-anak mendapatkan nilai 76. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik yang Bu Alfi lakukan sudah sangat menginspirasi bagi sekolah kami. Semoga kedepannya
pembelajaran yang kami laksanakan, yang kami lakukan di sekolah kami menjadi lebih baik lagi berkat praktik baik yang telah Bu Afi sampaikan. Terima kasih Bu Afi.